Perkenalkan, nama saya Leni Suwardi, salah satu pengajar dalam MOOC Pengantar Manajemen Sains atau PMS bagian 1 ini. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah ini, teknik-teknik yang digunakan, dan cakupan materi pada PMS bagian 1 ini. Manajemen Sains merupakan pendekatan saintifik atau ilmiah yang dapat digunakan untuk memecahkan sejumlah permasalahan dalam lingkup bidang manajemen. Pendekatan ini dapat digunakan pada beragam organisasi, baik yang berorientasi pada keuntungan maupun tidak, seperti lembaga pemerintah dan yayasan, dan beragam tipe permasalahan. Pendekatan ini menggunakan logika matematis dalam memecahkan suatu permasalahan. Pada beberapa literatur, pendekatan ini juga dikenal sebagai metode kuantitatif, riset operasi, atau analitika bisnis. Bagan berikut ini memperlihatkan tahapan pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan manajemen sains, dimulai dari tahap pengamatan atau observasi sampai dengan implementasi. Namun, jika dibutuhkan, pada beberapa tahap dapat dilakukan pengecekan kembali dan perbaikan. Teknik-teknik manajemen sains yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini akan berperan pada tahap formulasi model dan mencari solusi. Solusi yang dapat menjadi rekomendasi bagi pengambil keputusan dalam membuat keputusan terbaik atas permasalahan yang dihadapi. Berikut ini penjelasan singkat dari tiap tahapan bagian tadi. Di era arus informasi yang begitu cepat saat ini, pengambil keputusan sering sekali menggunakan data dalam jumlah yang besar atau dikenal dengan big data dalam membuat keputusan yang didukung oleh teknik-teknik dalam manajemen sains. Artinya, permasalahan dipecahkan dengan memanfaatkan teknologi informasi, statistik, manajemen sains, dan pemodelan matematik. Sejumlah teknik dalam manajemen sains dikelompokkan menjadi 4. Kelompok pertama, berisi teknik-teknik yang menggunakan programa matematika linear. Kelompok kedua, berisi teknik-teknik yang mengandung unsur probabilistik. Lalu kelompok ketiga berisi teknik-teknik yang memodelkan permasalahan dalam bentuk diagram jaringan. Dan kelompok terakhir berisi teknik-teknik yang tidak termasuk dalam ketiga kelompok sebelumnya, baik berupa metode deterministik maupun probabilistik. Berikut penjelasan singkat mengenai karakteristik dari keempat kelompok tadi. Pada slide sebelumnya sudah disebutkan betapa luasnya penggunaan dalam manajemen sains. Berikut ini adalah beberapa contoh bidang penerapan manajemen sains, yaitu pada perencanaan proyek, analisis persediaan, penjadwalan, perencanaan produksi, dan capital budgeting. Dari sekian banyak teknik dalam manajemen sains, pada PMS bagian 1 ini, kita akan mempelajari beberapa teknik yang termasuk dalam kelompok programa matematika linear. Pada sesi 1, kita akan mempelajari apa itu model programa linear dan bagaimana memformulasikan modelnya. Pada sesi 2, kita akan mempelajari cara mencari solusi optimal pada model programa linear dengan menggunakan teknik grafis dan solusi komputer. Pada sesi 3, kita akan mempelajari mengenai model programa integer, formulasi model, dan cara mencari solusi optimalnya. Dan pada sesi keempat, kita akan mempelajari mengenai model programa linear khusus untuk masalah transportasi dari sisi formulasi dan mencari solusi optimalnya. Nah, demikian penjelasan mengenai gambaran mata kuliah PMS bagian 1 ini. Sekarang mari kita mulai dari sesi pertama. Selamat belajar dan sampai jumpa. Terima kasih.